Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube YRHSKY dimanapun Anda berada. Eh, Senang sekali hari ini saya masih bisa menyapa teman-teman sekalian ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa channel YouTube YRHSKY dimanapun Anda berada, tentunya kita semua ya, teman-teman sekalian yang akan mengikuti SKB seleksi kompetensi bidang ya, bidang hukum untuk pengadaan CPNS tahun 2019 yang dilaksanakan di tahun 2020. Di sini saya akan berbagi kisi-kisi ya, materi seputar hukum. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua ya. Oke, langsung saja kita bahas untuk contoh-contoh soal satu persatu. Nah, sebelumnya di sini saya ada sebuah petunjuk mempelajari e-book TKB Hukum. Nah, yang pertama, kerjakan seluruh soal. Yang kedua, setelah selesai, lihat kunci jawaban dan pelajari pembahasannya. Kerjakan ulang sampai Anda mampu mengerjakan minimal 95% ya. Minimal 95% soal dengan benar. Setelah Anda menguasai materi pola-pola ini, segera pelajari materi CPNS lainnya. Oke teman-teman ya, langsung saja kita bahas soal ini satu persatu. Namun di sini kita bahas tidak semuanya ya, karena mengingat waktu waktu yang dibutuhkan cukup panjang, jadi kita bahas 1 sampai 10 soal terlebih dahulu. Di sini teman-teman jangan bingung ya, ada yang menyebutnya TKB dan ada yang menyebutnya SKB. Kalau TKB ini tes kompetensi bidang ya, sama, intinya sama, hanya berbeda dalam tulisan ya. TKB hukum. Kita ke soal pertama. Ya, teman-teman di rumah bisa juga menyiapkan alat bantu berupa kertas kosong dan pensil ataupun pena untuk menulis, biar kita ulang-ulang ya. Kita ulang-ulang sendiri ya. Pertama, soal pertama, seperangkat aturan atau norma yang mengikat dan mengandung sanksi bila dilanggar disebut dengan ya, seperangkat aturan atau norma yang mengikat dan mengandung sanksi bila dilanggar disebut dengan, ini ada pilihan A sampai E ya. A aturan, B adat istiadat, C hukum, D kesusilaan, E konvensi. Nah, jawaban yang tepat ialah C hukum. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Das solem ya. Das solem artinya A, apa yang seharusnya, B, apa yang ada sekarang, C, tidak harus, D, lebih baik diharuskan, E, tidak mutlak diharuskan. Ayo sahabat-sahabat sekalian, kira-kira dari kunci jawaban ini mana yang tepat menurut sahabat-sahabat sekalian? Iya, benar sekali. Das solem itu artinya apa yang seharusnya. Jadi A itu jawaban untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman ya. Das sein artinya A, apa yang seharusnya, B, apa yang ada sekarang, C, tidak ada, D, lebih baik ditiadakan, E, tidak mutlak diharuskan. Ayo teman-teman, kira-kira apa jawaban yang tepat, pengertian dari das sein ini? Ya, kuncinya di sini. Ketika kita sudah mengetahui apa itu das solem, ya das solem itu tadi sudah kita jawab dengan apa yang seharusnya, itu jawabannya. Kemudian das sein itu artinya apa? Betul sekali. Jawabannya adalah B, apa yang ada sekarang. Kemudian lanjut kita ke soal keempat. Hukum yang mengatur tentang negara dan penyelenggara pemerintahan adalah, ini pelajaran kita sewaktu kuliah ya, semester awal di bangku kuliah terus jurusan hukum, kita mempelajari tentang pengantar ilmu hukum. Nah, hukum yang mengatur tentang negara dan penyelenggaraan pemerintahan adalah
hukum tata negara. Untuk jawaban soal nomor 4. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Hukum yang mengatur hubungan orang perorangan disebut juga dengan A. Hukum privat, B. Hukum perorangan, C. Hukum individualistik, D. Hukum publik, E. Hukum sanksisional. Ayo. Ya, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah A. Hukum privat. Jadi hukum privat itu mengatur hubungan orang per orang. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Sedangkan hukum yang mengatur antara negara dengan warga negaranya disebut dengan A. Hukum privat, B. Hukum perorangan, C. Hukum individualistik, D. Hukum publik, E. Hukum sanksisional. Ya, jawaban yang tepat adalah hukum publik, D. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 7. Hukum pidana merupakan bagian dari A. Hukum privat, B. Hukum perorangan, C. Hukum individualistik, D. Hukum publik, E. Hukum sanksisional. Kira-kira menurut teman-teman, kadang di setiap pilihan jawaban itu membuat kita ragu, tetapi kita harus yakin ya. Jawaban yang tepat adalah hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, D. Untuk soal nomor 7. Kemudian hukum perdata merupakan bagian dari, ini soal nomor 8. Hukum perdata merupakan bagian dari A. Hukum privat, B. Hukum perorangan, C. Hukum individualistik, D. Hukum publik, E. Hukum sanksisional. Ayo, kira-kira jawaban yang tepat yang merupakan bagian dari hukum perdata adalah iya. Jawaban nomor 8 adalah hukum privat, A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Hukum pidana yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, kemudian pelaku tindak pidana dan pidana atau sanksi disebut dengan ya. Hukum pidana yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana atau sanksi disebut dengan A. Hukum pidana formil, B. Hukum pidana material, C. Hukum pidana sivil, D. Hukum pidana resmi, E. Hukum pidana prosedural. Ya, jawaban yang tepat karena di sini tentang penentuan tindak pidana, ya, tindak pidana, kemudian pelaku tindak pidana, kemudian pidana atau sanksi. Ini disebut dengan hukum pidana material. Nah, jadi ke substansi dari hukum pidana itu sendiri, yaitu hukum pidana material. Jawaban nomor 9 ialah B. Hukum pidana material. Kita ke soal nomor 10. Ya, soal nomor 10 ini soal terakhir ya. Sedangkan hukum pidana yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material. Nah, kalau di soal nomor 9 tadi itu tentang substansi dari hukum pidana. Nah, ini pelaksanaan hukum pidana material. A. Hukum pidana formil, B. Hukum pidana material, C. Hukum pidana sivil, D. Hukum pidana resmi, E. Hukum pidana prosedural. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Hukum pidana formil. Ya teman-teman, seluruh pemirsa channel YouTube IRAS-KY ya. Demikian dulu video seputar pembahasan soal untuk kita pelajari bersama ya, bukan menggurui ataupun apa, akan tetapi di sini kita saling belajar karena saya juga akan mengikuti tes SKB. Mudah-mudahan kita semua dipermudah dan mendapat nilai yang sesuai dengan harapan ya, tentunya lulus, amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.